Kalau seandainya Anda berbuat sesuatu, janganlah memikirkan hasilnya. Lakukan saja. Hasil itu dengan pasti akan mengikuti. Begitu bunyi dalam kitab suci. Jangan kemudian siro, mungkin enten nak makarya dan perlu hasil, Waji. Pasti perlu. Kalau Anda bekerja dengan rajin, tekun, kemudian senior Anda, manajer Anda, direktur Anda melihat, ini orang berbakat sekali, saya akan segera promosikan. Itu yang dimaksud dengan hasil. Yang boda di manajer pasti gajinya lain masih. Tapi kalau belum apa-apa Anda berpikir menjadi kru, menjadi staf, menjadi mikiran gaji manajer, perilaku Anda tidak sungguh-sungguh bekerja nyen mang gaji manajer gitu. Itu maksud dari ajaran agama Hindu. Berbuatlah tanpa memikirkan hasil. Bahkan di kitab itu disebutkan pepala aku palanya itu begitu. Tidak berbuah pun Tuhan akan menjadi karma pala yang baik yang Anda dapatkan. Artinya Tuhan senantiasa menyertai Anda begitu. Titiang sendiri sudah buktikan kalau Titiang bicara dengan karir Titiang dari dulu, kalau Titiang ceritakan bagaimana Titiang mengawali kerja tahun 90-an. Wih, Anda sekarang sudah sangat jauh lebih bersyukur. Ya. Saya masih ingat dulu bagaimana saya digaji 90.000. Jadi beliang pulsa kan cuman. Ya. Kemudian itu saya lakukan dan setelah saya seperti ini sekarang, baru setelah saya baca kitab suci, baru saya tahu, oh ternyata kalau kita berbuat, ya, kerja keras, cek deh pikiran hasilnya malu, ternyata memang buahnya berhasil. Saya berapa kali kemudian pindah-pindah tempat kerja karena ditawari orang. Saya tidak tahu bagaimana gitu. Mungkin orang itu berpikir, saya cocok mempekerjakan Pak Gus Purwo. Ya, tentunya kalau sudah dalam posisi punya tawar-menawar, bergening seperti itu, ada hasil yang mengikuti gajinya pasti menaik gitu. Artinya itu gaji kan boleh gitu, megawe malu. Ya, inilah yang sekiranya nanti dari HR manager Anda pasti akan memberikan porsi agar Anda kerja lebih giat, lebih tekun. Di Bali wenten yang disebut dengan Panca Siksaning Angaji. Titiang sering menyampaikan apakah pada dunia kampus, siksa angaji puniki bagaimana kita mendera diri, menyiksa diri, mendera diri, angaji dengan pengetahuan. Wenten 5 yang disebut, satu disebut dengan gugu. Gugu itu keyakinan. Yakin dulu. Anda bekerja di Telaga Singa ini harus yakin dulu. Saya menjadikan Telaga Singa ini sebagai tempat untuk menempa diri saya. Menjadi jembatan untuk kemudian saya meniti karir saya. Yakinkan itu. Itu kalau sudah Anda tanamkan, sehingga Anda akan bekerja keras. Ampunan kemudian Anda bekerja di sini, tapi pikiran Anda di mana-mana. Ya, ini ke muaste nilas merte gitu. Apa yang Anda didapatkan dari sini, Anda tidak tulus. Sampunang dados jakmus kadipun jelek pisan. Jelek pisan yang ditang dados mausa. Tidak akan berhasil dan membuahkan apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua ada disebut dengan telep. Rajin, tekun. Ya. Ini diomongkan memang mudah. Yang diperlukan adalah praktek. Praktek Anda menjadi karyawan baik tentu ada alat kontrolnya. Absen, HR akan menilai Anda, manajer departemen Anda akan menilai Anda. Ya, buktikan bahwa Anda sebagai orang yang rajin, tekun. Ya. Kemudian ingat, yang ketiga ingat. Nah, pijesane diberikan oleh training manajer Anda sebagai bagian dari Anda melakukan tugas dan kewajiban. Ingat tangku nih, itulah juga akan menjadi bagaimana Anda membangun karakter diri Anda. Ibi orang ini pohan besar ya gitu, parah yang begini, ya harus Anda ingat dengan baik. Apalagi di sini sudah, karena kebetulan Titiang pernah lihat tahu SOP-nya lengkap. Jadi kalau ada manajer departemen Anda kemudian memberikan peringatan kepada Anda, bukan unsurnya like dislike, suka tidak suka, bukan. Pasti ada sesuatu yang Anda langgar, ada sesuatu yang tidak Anda kerjakan sesuai dengan SOP. Niki elingan ku niki.
Telaga Singa membuat itu bukan sesuatu yang mudah itu. Menyiapkan semua itu bukan mudah itu. Ya, berdasarkan pengalaman, sumber-sumber dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada disebut dengan wiweke. Menjadilah orang yang bijak. Di sana pembangunan karakter, etika ada di sana. Bagaimana beretika dengan teman, atau kalau di rumah beretika dengan orang tua. Ini akan menular. Kalau seandainya di rumah Anda menjadi orang yang beretika baik, di tempat kerja pasti akan kelihatan. Ya. Yen jumahnya pun dengang rengas gitu. Ngantek meriki biasanya kelihatan itu. Ya. Bahkan kita diajarkan bagaimana kemudian harus bersabar, bisa memilah dan memilih masalah. Siren akan mendui masalah. Tu aji mantan mendui masalah. Tapi kita pilah-pilah ya. Ya. Yen wenten misalkan sanes sampun merabian atau berkeluarga atau misalkan kalaupun masih lajang kemudian bertengkar di rumah, yen dados pada saat berangkat bekerja genahang dumun krode punika di rumah. Sampunang teman-teman yang di sini yang baik hati itu kemudian mendapat imbasnya begitu. Yenten mesdaya ngenang jumah ring sadel motor diparkir ke genang kerja gitu. Ngeranjing meriki sampun dengan senyum. Sapam seorang ngajeng menyapa titang sosial itu pagi tu aja senyum dia. Otomatis saya senyum dan mungkin titang nyebang untuk menemukan jati diri kita harus bercermin. Siapa cermin kita? Orang lain. Yang cuma, apalagi ini istri-istri atau misalkan di loker, cermin itu di tempat kita melihat kembali diri. Bayo dong lipstick sing bengar-bengor lah gitu. Cermin memberikan petunjuk kepada kita, alis-alisnya mencong besi ini Anda perbaiki. Tapi untuk melihat kepribadian Anda, siapa cermin Anda? Teman Anda. Yang rawuh memagi bekerja, ketemu temannya, sapa, senyum, pasti senyum. Yang raga mesebang, ya bena dengan sebangnya gitu. Coba saja kalau anda percaya. Teko-teko cek degek ketimpalnya, bisa ya lengan mangunnya gitu. Begitu itu cermin kita. Jangan jauh-jauh gitu. Bahkan kalau titiang sama dengan titiang dengan Ji Darmo Pak Yoga, teman titiang puniki yang selalu mengisi diri dengan belajar dan belajar, tidak pernah bosan-bosannya. Salah satu adalah membaca buku. Itu adalah alat untuk kemudian kita introspeksi diri. Indah yang makin kayunya eling-elingan selama COVID niki atau sebelum COVID niki selama sebulan setahun pengkuda nanin ke toko buku gitu. Pengkuda nanin ke toko buku atau yang paling mudah karena semua dari Anda punya yang namanya HP. HP itu juga sumber mencari ilmu, pengkuda ampun mencari klik cepok dah, kalau klik Bhagavad Gita kan kan. Napi yang diklik Gisel gitu. 24 jam sehari, kira-kira kalau 5 menit, 10 menit, pernahkah Anda mengklik ujangan Kresna kepada Arjuna dalam Bhagavad Gita? Indah yang introspeksi diri dulu. Ya kalau dulu mengatakan belajar itu susah, belajar agama itu susah, nak muluk itu tenget. Sekarang tidak. Tinggal Anda mau atau tidak. Ya, yen kayun mace cari filmnya Bhagavad Gita atau Kresna kan ujangan semua isinya punika. Ada juga yang 3 menit ada, ya 5 menit ada. Masa sih dalam 24 jam nggak ada? Mudah-mudahan setelah Titiang memberikan Darmo Pecano puniki, besok ada yang mulai begitu inget ini kentu aji sehari kangwa ngelih nyari 1 sloka. Boleh? Itulah karakter Anda. Anda mau menjadi siapa? Anda mau mengisi diri Anda dengan apa gitu? Ya. Apa punya HP kemudian untuk mencari membaca status orang? Atau Anda membuat status yang aneh-aneh gitu? Ya, itulah Anda. Ya, bahkan Titiang punya teman, mungkin temannya HR juga Winton Asosiasi HR. Titiang gampang tuh aja sekarang kalau misalnya bekerja mencari karyawan, apa setelah dia kumpulkan kurikulum vitae dan sebagainya, Titiang ada pertanyaan apa IG-nya, apa FB-nya, apa dan sebagainya. Titiang klik
Disitulah terbaca perilaku Anda. Yang kemudian ngelamar tiba-tiba sing teke respon tanggal jawab berarti sudah di tong sampah. Karena apa? Anda telah membunuh karakter Anda sendiri. Dunia media sosial itu kejam. Hati-hati mengunggah status. Ya, itu mungkin kalau yang HR sudah tahu rumusnya itu. Ya, karena di situ untuk kemudian mendeteksi walaupun pada saat interview jujur, ya, berkata baik dan sebagainya, tapi ternyata perilakunya yang aneh-aneh. Ya, oleh karena itu seperti yang sampaikan, apalagi Pak Yoga, beliau sudah dari sisi akademis pendidikannya udah tinggi sekali S3. Pasti liu macam buku nih kan. Tu Haji aja baru waktu verifikasi CSE di sini ditantang sama Pak Yoga, mungkin menten yang ngirim, Tu Haji, buku apa yang sudah dibuatkan gitu? Ada yang pernah mendengar? Tu Haji tertantang gitu, luar biasa, dan Tu Haji jawab tantangannya. Tu Haji langsung buat bukunya. Ya, artinya ditantang dengan cara positif. Tinggal nanti Tu Haji balikan, Pak Yoga, mana bukunya? Gitu. Itu sesuatu cara bagaimana untuk kemudian mengisi diri. Ya, Tu Haji yenten dalam satu hari boleh ngewacen buku, wenten kirang rasanya. Sama dengan Anda kalau misalkan terbiasa singai status awaya sama cek ada kuang gitu. Ya, kalau Tu Haji kayak status iya. Tapi status yang positif membaca buku juga iya. Inilah jendela dunia untuk kemudian mengisi diri Anda. Bahkan cara mengintrospeksi diri dalam membangun karakter, banyak sekali buku-buku yang sifatnya untuk buku kepribadian, personality plus dan sebagainya. Tu Haji tahu itu setelah kemudian Tu Haji pada saat baru menikah, setelah setahun, 1,5 tahun dan kemudian punya anak, mare pesu karakter masing-masing ini, sang istri bagaimana dan saya bagaimana. Tidak terhindarkan yang namanya pertengkaran. Ego itu berperang. Marahin istri juga merasa tersinggung, dia balik ngomel ke kita dan sebagainya, enggak habis-habisnya. Suami memberikan saran, nasihat, enggak peduli dia. Istri juga begitu, saya juga punya nasihat untuk kamu. Wih, kalau begini terus bahaya nih. Bayangkan kita lahir dari gen berbeda, cara hidup berbeda, dibesarkan berbeda oleh orang tua, sekarang bersatu nih. Debeng orang sing miyakan, ugan metunangan saja. Hai sayang, kan gitu. Ya. Bedek ke Tanjung, antar hati-hati. Coba sudah berumah tangga gitu ya. Sing midang liang susu panak tuh maru tawang kayak tuh. Kemudian adalah teman yang menyarankan Tu Haji yang sudah melakukan lebih dulu, dia pinjamkan Tu Haji buku. Karena apa? Karena Tu Haji minta saran sama dia. Gimana caranya biar saya bisa menundukkan istri saya, kan gitu. Nggak bisa. Istri itu juga sama dengan kita punya ego dan tidak bisa ditundukkan. Dia ketawa mendengarnya. Saya juga tidak bisa memberikan Tu Haji saran. Baca saja buku ini. Nama bukunya Personality Plus, ya, dan buku-buku yang lainnya. Di buku itu diajarkan kita mengenali diri kita. Di tiang wacen, sifat-sifat raga nih nah. Sifat-sifat kurangan raga nih nah. Ternyata dari yang buruk-buruk itu ada cara menyelesaikan. Gitu bagusnya buku. Ya, kalau Anda dinasehati oleh orang, teman Anda apalagi yang lebih necenikan umurnya, pasti gede basah. Tidak ditempeleng kan gitu. Tapi kalau buku mengkoreksi Anda, cak buku sih kan. Itu. Makanya saya istilahnya menyampaikan di sini tidak ada salahnya untuk kemudian Anda setiap hari ya 5 menit saja, 10 menit baca gitu. Entah buku boleh, entah di dunia media sosial, di dunia maya. Banyak sekali tentang membangun karakter diri. Masalahnya kan mau atau tidak, sempat atau tidak. Kalau itu Anda sempatkan dan menjadi kebiasaan, itu yang baik. Ya, kelihatan kok kalau seandainya ada orang yang berbicara dengan pernah membaca banyak buku dengan orang yang tidak membaca buku. Apalagi Titiang sama dengan Ji Darmo tuntutan sebagai dosen di kampus yang tenten baca buku, napi orang yang mahasiswa. Dosen itu kan 1 hari lebih pintar daripada mahasiswa. Bemani ngajian jani macam lu. Bemani orang jak mahasiswa bengong, hebat saja bapak padahal mari ini baca.